Indonesia di SMP Negeri 2 Tiro, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Bina Bangsa Getsempena. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 9 dengan materi menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari teks cerpen yang dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya pada hari Senin dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ada pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita tenang. Kita berdoa terlebih dahulu.
karena kan dia melawan sama orang tuanya, makanya dia diusir dari rumah. Nah, itu namanya konflik. Konflik cerita, masalah cerita. Kemudian nanti kita tanya, oh iya, kemudian nanti akhir masalahnya kayak gimana? Nah, kemudian dia minta maaf sama ibunya. Nah, itu udah masuk ke wilayah resolusi. Dia minta resolusi. Jadi dengan kita mempelajari struktur cerpen, kita bisa mengetahui nanti ketika kita mendengar cerita, baik yang kita dengar dari omongan orang atau dari televisi, kita bisa cari tahu nih, ini masalahnya apa, masalah cerita ini apa, kemudian penyelesaiannya masalahnya bagaimana. Nah, kalau kita nggak belajar tentang struktur, kita nggak tahu, cuma dengar-dengar aja. Gitu ya, baru ya, cuma dengar-dengar aja bengong. Tapi kalau kita udah belajar tentang struktur, kita bisa tanya, oh akhir masalahnya nanti kayak gimana, konfliknya kayak gimana. Jadi yang begitu harus semangat belajar tentang struktur cerpen. Nah, selanjutnya ini ada kompetensi yang harus kalian kuasai pada hari ini. Yaitu apa ya kompetensinya? Ya, boleh baca Mulyadi? Mengenal tutur dan aspek berwarna cerita baik yang dibaca atau didengar. Iya, tentang menelaah struktur dan aspek bahasa cerita ini yang dibaca atau didengar. Baik. Selanjutnya ada indikatornya. Nah, indikator ini yang harus kalian kuasai. Apa yang harus kami kuasai pada hari ini? Ini dia, ya. Siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks cerpen yang dibaca. Nah, itu dia, berarti ada dua. Ya kan, apa aja Tasya? Yang pertama struktur, yang kedua tentang kebahasaan. Iya, tentang kebahasaannya. Nah, kita hari ini punya masalah. Lagi-lagi ya, setiap kita belajar kelompok pasti ibu memberikan masalah. Tapi, dan ibu selalu yakin nih, cara kalian menyelesaikan masalahnya itu keren-keren. Dan berapa kali kita buat masalah selalu bisa dituntaskan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini ada tayangan video nih nak, perhatikan ya. Kita lihat nanti masalah dari cerita ini apa, penyelesaiannya bagaimana ya. Rahim, Rahim tunggu kan nak? Udah anakku, Rahim, 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 makan kamu nak? Buru-buru kamar, terlambat jawabnya. Rahim, makan kamu nak? Dede, bagaimana ini anak? Sudah capek-capek masuk. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal ini pasti Rahim yang paling jago, karena soal matematika yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal, Bu. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Siap. Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1.
Ingatku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Nah, kamu kita beda dia. Terus jangan seperti ini, pakaian karena dikasih masuk. Kenapa sih, Mak? Kan saya gitu. Sama juga. Kan kamu tinggal aku. Ada kan begitu, mama mau lihat baik, ayah jadi baik, kok seperti ini. Kita memang main sekali kita aku sih. Betul ya? Oke, makan semua. Kembali ke mendaki. Ini siapa kata dokter? Berat tinggi Ki. Terus lagi juga. Sedikit, jadi namanya keras. Ini mama pada tahu, namun saya mendengar. Demi kebaikan tadi juga, Ma. Pokoknya dapat makan ini. Sampai ke pulang ujian, kita dapat makan ini. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Oke, anak-anak. Iya, udah selesai videonya. Nah, Nana itu udah selesai tadi menonton videonya. Sekarang, coba Ibu mau nanya nih. Nah, ada beberapa masalah tadi ya. Setiap orang itu dia punya masalah beda-beda, tapi semua tentang ibunya. Nah, lihatin. Kan ada tuh si anak laki-laki ya, tokohnya anak laki-laki tadi itu katanya dia tuh pintar matematika ya. Nah, mereka itu mau ikut ujian naik ke SMA. Jadi itu siswa-siswa yang terpilih di sekolahnya masing-masing dapat beasiswa ceritanya. Jadi dikasih waktu 30 menit untuk jawab soal. Nah, kita sama si kakak perempuan tadi gimana? Jadi dibilang kalau soal kayak gitu nggak usah waktu 30 menit ya, misalnya satu menit aja kayaknya udah selesai. Padahal ternyata soalnya apa tadi Pak Rum? Bukan soal iya, bukan soal matematika, tapi pertanyaannya tadi tentang sebutkan apa kesalahan yang kamu lakukan terhadap ibumu hari ini. Ya, nah semuanya terdiam ya. Ternyata apa ya? Ketika kita mau ikut tes itu doa seorang ibu itu sangat-sangat diperlukan lah ya. Nah, cuma ikut tes, waktu kita belajar-belajar kayak gini aja, pagi aja nanti jangan lupa setiap hari itu salam ibunya, salam ayahnya, minta doa biar pelajarannya itu mendapatkan keberkahan. Nah, ternyata ada masalahnya tadi. Jadi apa masalahnya? Dia waktu disuruh mamanya makan ya, gimana tadi coba boleh ceritain?
memberikan beberapa solusi. Nah, kalau diceritain dulu apa ada nggak dapat solusinya? Solusinya tentang apa? Solusinya? Oh, tiba-tiba datang temannya ya? Oh, datang temannya, kemudian dia kayak memberikan sebuah ide ya. Idenya apa? Menenangkan diri. Oh ya, berarti kayak ngasih semangat ya. Kasih semangat. Oke, resolusi berarti seperti itu ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu akan bagikan LKPD. Jangan lupa tuliskan nama. Apa-apa walaupun kita cuma berdua tapi tetap semangat. Latar ada nggak latar? Itu latar suasana. Toko dia duduk di kursi roda mana ya? Menopang ke sini. Selain itu, ini boleh dimasuk ke watak. Nah, penggambaran watak. Sekarang selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil jawaban dari masalah kita. Masalahnya tentang apa, Bagus? Tentang menentukan apa? Struktur
di dalam ruang tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewa yang dirasakan tersebut membuat dalam sedikit kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya setelah sama. Tiba-tiba Ana berkata, Dara ingatlah bahwa di antara seorang pemimpin yang ingin terlahir sia-sia, kita yang bisa menjadi dekat yang paling penting, kita masih punya hak merasakan kebahagiaan. Resolusi perlahan mimpi Dara mimpi sekarang mulai membentuk saat ia jadi muslim yang lebih media sosial. Hingga suatu hari ada yang membuat Dara untuk membeli dari guna mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah pameran besar. Berdasarkan cerita gambaran latar pagi menjelang saat seorang gadis biasa di bagian utang Sarah sangat mudah untuk menggambar bersama guna memudahkan bergerak. Gambaran bahwa adalah selalu melakukannya karena merasa dihargai jika diharapkan kedua gadis dari kursi roda bergerak. Oke, luar biasa. Mulai dari orientasi, komplikasi, udah tadi ya. Kelompok 4 ibu minta tanggapannya nak. Komplikasinya tadi Naila mengatakan suatu pagi Dara jatuh dari kursi roda. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Apakah itu termasuk ke dalam awal konflik? Bagaimana, boleh bersuara? Berdiri. Menurut kami masuk apa? Ya, termasuk dalam wilayah komplikasi. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 3, boleh kelompok 3 kasih tanggapannya tentang apa ya, evaluasi. Evaluasinya tadi Naila mengatakan Hana apa tadi nak? Dara ingatlah ya, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Bagaimana? Apakah itu termasuk evaluasi? Iya, boleh berdiri. Gimana ya, Pak? Yang besar saya. Menurut kami termasuk dalam evaluasi. Luar biasa. Terima kasih kelompok 3. Kemudian latarnya nih kelompok 2 tentang kebahasaannya. Kelompok 1 mengatakan latar tempat di mana tadi nak? Latar tempat dia ada di taman, ada lagi di mana? Di sebuah rumah ya. Ya, ada di taman, ada di rumah. Boleh nak kasih tanggapannya? Boleh berdiri? Ya, menurut kami ya termasuk dalam penggambaran latar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, dapat nilai plus lagi kelompok 1 karena mereka mau maju sendiri tanpa ibu yang minta ya. Nah, selanjutnya coba diperhatikan ada contoh analisis struktur ya. Analisis struktur. Secara langsung dalam teks cerita, melainkan merupakan hasil pemahaman gambaran umum tentang isi cerita secara singkat, cerpen, misalnya sedikit. Ini tentang judulnya. Sekarang masuk orientasi ya. Perhatikan nih. Setelah kalian memperhatikan telah judul pada contoh sebelumnya, nah bagian setelah judul pada cerpen yakni menjelaskan struktur orientasi yang isinya merupakan bagian perkenalan dalam sebuah cerita, baik pengenalan akan para tokoh, apa yang dialami para tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur. Berikut contoh dari telaah orientasi. Ini contohnya. Memperkenalkan kegiatan tokoh di hari menjelang senja. Memangnya hidup tidak ada lebih menyenangkan daripada duduk berpangku tangan di kusen jendela kamar yang mewah. Sudah dibaca dan diperhatikan dengan saksama telah orientasi. Baiklah, untuk bagian setelah orientasi, di sini kita akan menjelaskan masalah atau konflik yang terjadi Komplikasi nih guys, kata dia. Komplikasi. atau tidak berkaitan langsung dengan tokoh. Masalah. Konflik dalam cerita dialami oleh tokoh utama. Permasalahan yang ditimbulkan bisa saja dari orang sekitar tokoh utama tersebut atau
justru dari dirinya sendiri. Silakan perhatikan contoh berikut. Bagian struktur ini juga bisa dikenal dengan istilah komunikasi. Ya, Miss komplikasi ada apa lagi tadi? Ada evaluasi, kemudian yang terakhir ada resolusi. Nah, pemecahan masalah. Perhatikan nih walaupun kecil ya. Penutur cerita, aku tahu. Aku datang menghampiri sahabatku. Itu selesai. Oke, dan selesai kita lihat tentang penguatan materi kita tentang analisis struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita main kuis dulu ya. Siap-siap kelompok 1, 2, 3, 4. Baca cepat kuisnya ya. Siap-siap ya, jangan ribut. Kita akan lihat nanti kelompok mana nih yang kalah. Semoga kelompok 1 benar, 2 juga benar, 3 apalagi 4 benar. Nah, nanti kan ada tulisan true sama false. True itu artinya benar, false itu artinya salah. Misalnya dikatakan nanti resolusi artinya penyelesaian masalah. Nah, benar apa salah? Jawabnya ya. Kalau benar true, kalau salah false ya. Kita mulai dulu ya biar tahu kita mulai. 3, siap-siap ya kelompok 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. True sama false. True biru, false. Oke, siap-siap kelompok 1 pertanyaannya. Masalah terselesaikan merupakan bagian dari resolusi, benar apa salah? Benar. Kelompok 1 yang jawab. Ya, kelompok 1 benar. Kelompok 2 masih siap. Konflik artinya puncak masalah. Puncak masalah. Ya, ternyata salah. Semangat kelompok 2 lagi ya. Ayo udah mulai cepat nih. Kelompok 3. Orientasi itu secara pengalaman memaparkan tokoh dan penemukan, benar apa salah? Jangan kalian yang salah. Semangat kelompok 1 yang benar tadi ya. Lagi ya. Kelompok 4. Struktur dan jawaban di 8 bagian. Cepat. Ya, benar kelompok 2. Balik lagi ke kelompok 1 jawabannya. Pesan moral pada sebuah cerpen diletakkan pada bagian koda. Iya, luar biasa kelompok 1 lagi nih. Kelompok 2 ayo. Ada bagian cerita tentang latar cerita waktu suasana. Salah. Habis ya? Kelompok 3 ayo semangat. Struktur dan jawaban dari 4 bagian. Kelompok 4. Konflik artinya puncak masalah. Oh, udah habis waktunya. Ya, udah selesai. Kelompok 1 nih menang 2 kali ya. Kelompok 3 1 kali ya. Ini tetap semangat ya. Nah, konflik itu artinya bukan puncak masalah. Puncak masalah itu komunikasi. Konflik artinya cuma masalah aja. Pakai puncak. Kemudian apa lagi tadi ya salahnya? Orientasi berisi pengenalan latar tokoh. Emang betul jawabannya, bukan salah. Emang betul kan orientasi pengenalan latar. Oke, sekarang saatnya kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa ya? Boleh Mirna. Ya, dapat kita simpulkan hari ini. Boleh berdiri ya, biar kita lebih semangat. Walaupun kita betul satu tadi, kita tetap semangat. Yang dapat kita simpulkan hari ini yaitu tentang struktur cerpen, yaitu orientasi, komunikasi,